Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, masih ada waktu ya teman-teman. Tadinya saya mau ada kepentingan, tapi masih bisa nanti ya teman-teman ya. Dan saya akan coba bagikan lagi ya pengalaman-pengalaman saya menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya sampai dengan membaik dan alhamdulillah sembuh ya teman-teman. Dan saya doakan juga buat teman-teman akan menyusul sembuh ya. Amin ya robbal alamin ya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya mau mencoba membagikan ya pengalaman yang ini murni berdasarkan apa yang saya alami ya teman-teman ya. Eh, Pengalaman kambuh ya teman-teman. Yang saya bilang kambuh adalah ketika saya itu sudah merasakan membaik dan sensasi itu sudah mulai berkurang, tapi kok kambuh lagi. Jadi sensasi itu bermunculan lagi ya teman-teman. Yang tadinya saya itu sudah mulai tidak takut ke sana kemari gitu, timbul lagi ya teman-teman. Hanya karena ya mendengar berita duka ya, mendengar berita buruk yang tidak kita inginkan ya teman-teman, terus mendengarkan perkataan-perkataan orang yang belum siap saya terima gitu ya teman-teman ya. Oke, apa saja ya bisa saya apa namanya uraikan ya gitu ya teman-teman ya. Ini murni ya pengalaman saya ya teman-teman ya. Jadi pada saat itu, pada saat di fase saya itu sudah merasa mulai membaik. Kenapa saya bilang sudah merasa mulai membaik? Karena sensasi-sensasi yang ada di apa namanya ya, di saya gitu ya teman-teman itu sudah mulai berkurang ya, udah jauh mulai berkurang. Bahkan saya sudah merasakan ya udah enak lah ya kemana-mana itu ya, walaupun masih ada sedikit cemas, ada sedikit takut itu, tapi saya sudah merasakan seperti ya sudah biasa gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi itu bisa seketika aja ya, ketika saya itu mendengar ya, salah satunya adalah kabar duka gitu ya teman-teman ya. Kabar duka, dan kabar duka itu yang menyampaikan adalah yang berhubungan dengan gangguan yang saya alami gitu ya teman-teman. Pada saat itu saya itu tidak apa namanya seperti tidak bisa berpikir jernih gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti langsung mempercayai ya, kabar itu langsung mempercayai. Artinya ada kabar duka ya, itu karena ini apa namanya karena lambung gitu ya teman-teman ya. Wah, itu saya langsung ser gitu ya teman-teman ya. Wah, rasanya itu nggak karu-karuan lah, pokoknya perasaan itu berkecamuk gitu ya teman-teman ya. Terus saya itu seperti bingung sendiri ya, di dalam rumah itu seperti bingung sendiri, terus memikirkan wah jauh gitu ya, waduh gini, waduh begitu. Jadi saya memikirkan sesuatu yang belum terjadi gitu ya teman-teman, padahal ya kebenarannya itu kan apa namanya belum pasti gitu ya, apakah benar itu terkena apa namanya gangguan asam lambung gitu ya, kita kan nggak tahu ya teman-teman. Tapi pada saat itu seperti saya itu langsung mempercayainya. Nah, itulah ya teman-teman ya, menurut saya ini pelajaran buat saya waktu itu adalah ketika saya itu mendengar apa namanya berita seperti itu ya, berita duka ya, salah satunya contohnya gitu ya. Ketika ada orang menyampaikan ya ke saya, atau nanti apa ketika teman-teman merasakan seperti itu juga menyampaikan ke teman-teman seperti itu, jangan langsung percaya ya teman-teman ya. Bisa saja ya teman-teman ya, memang apa namanya memang ada gitu ya, tapi bisa saja itu memang ada apa namanya penyakit lain gitu ya, penyakit lain gitu. Jadi jangan langsung percaya karena apa namanya karena lambung gitu ya. Kalau teman-teman selalu apa namanya menyimpan pikiran itu ya, pikiran itu wah dulu dia itu apa namanya meninggal karena ini, itu nanti akan tersimpan terus dan teman-teman itu akan susah lepas dari itu. Jadi ketika teman-teman itu apa namanya mendengarkan berita seperti itu nanti teman-teman bisa kambuh gitu ya, bisa terpicu lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi makanya pada saat itu ya saya itu satu dua kali itu saya itu masih belum bisa ya, belum bisa mengontrol gitu ya teman-teman ketika ada kabar duka gitu ya. Padahal ya ini benar-benar saya itu nggak habis pikir. Padahal saya juga belum ini ya teman-teman ya, belum maksudnya belum belum tahu betul itu benar nggak, karena itu hanya disampaikan oleh orang gitu ya. Jadi contoh misalkan ada orang waktu itu ada orang gini ya, ada orang habis apa namanya habis apa takjiah gitu ya, itu apa namanya menyampaikan bahwa itu meninggal karena ini, wah itu kalang kabut. Nah, padahal kan kalau saya apa penasaran, saya bisa konfirmasi gitu ya, tapi waktu itu ya nggak ada daya gitu ya teman-teman, nggak ada daya ya. Tapi
memang nyatanya setelah setelah saya itu sudah reda gitu, ternyata oh ternyata dia itu punya penyakit ini, penyakit itu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi jangan langsung percaya gitu ya ketika ada karena gangguan asam lambung gitu ya teman-teman ya. Itu jangan langsung percaya, itu malah nanti kalau teman-teman itu selalu menanamkan itu ya, pikiran itu, nanti teman-teman itu akan seperti tersiksa sendiri begitu ada kabar duka, seolah-olah keinget yang berita yang pernah terekam itu ya teman-teman ya, pernah terekam di pikiran kita gitu ya teman-teman ya. Itu pengalaman saya itu seperti itu ya teman-teman. Terus kabar duka lagi gitu ya, kabar nggak enak lah ya teman-teman ya, jangan kabar duka terus ya, kabar nggak enak. Contoh misalkan si itu sakit, berbaring terus, nggak mau makan, nggak mau apa, karena gangguan ini. Wah, itu saya langsung lagi seret, waduh, kok bisa begitu. Nah, itu ya teman-teman jangan langsung mempercayainya 100% gitu ya, karena memang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, termasuk saya dulu itu ya. Repotnya itu ya begitu teman-teman, selalu percaya ke hal-hal yang seperti itu gitu ya, tapi saya itu nggak mudah percaya kepada hal-hal positif yang sudah disampaikan oleh ahli-ahlinya. Contoh dari ahli dokter spesialis dalam ya, dokter spesialis kejiwaan ya, psikosomatis ya, bahwa panik cemas itu tidak berbahaya ya, bisa diatasi gitu ya teman-teman. Terus gangguan asam lambung GERD juga bisa disembuhkan. Pikiran itu anehnya itu tidak bisa ini ya teman-teman ya, tidak bisa muncul pada saat saya itu mendengarkan kabar kabar buruk seperti itu gitu ya teman-teman ya. Nah, disinilah ya teman-teman penting sekali kita itu harus mulai menanamkan pikiran-pikiran yang positif. Kita saya itu jadi lupa itu. Kita harus berpatokan kepada yang ahlinya dulu lah ya teman-teman ya, dari ahli dokter spesialis dalam juga gitu ya, terus dari spesialis kejiwaan juga sama gitu ya. Kalau kita itu panik gitu ya, itu tidak berbahaya ya teman-teman, hanya itu mengganggu aktivitas kita gitu ya teman-teman ya. Jadi kita itu tidak produktif lagi gitu ya, sangat mengganggu sekali gitu ya. Jadi untuk teman-teman itu jangan langsung mudah percaya ya. Dari dokter spesialis dalam gitu ya, dari spesialis dalam juga gangguan asam lambung GERD juga bisa disembuhkan gitu kan, juga banyak ya yang sudah menyampaikan hal seperti itu. Jadi mulai tanamlah pikiran-pikiran positif seperti itu ya teman-teman ya. Terus ada lagi kabar, contoh misalkan kabar dari teman-teman gini. Contoh kita itu bertemu dengan teman lama atau ketemu dengan sahabat lama gitu ya teman-teman, dan pada saat itu menyampaikan, sebenarnya kamu kenapa sih, kamu kok kelihatan itu nggak semangat banget, kamu itu kok lesu gitu ya, kamu kok pucet gitu, kok kamu sekarang kurus banget gitu ya teman-teman ya. Terus kita itu menyampaikan gitu, oh saya itu terkena ini, terkena itu, terkena ini. Wah, hati-hati loh kalau seperti itu loh. Dulu itu saudara saya atau teman saya gini-gini. Wah, itu langsung ser gitu lagi ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, penting sekali ya teman-teman ya untuk kedepannya ya. Ini apa yang pernah saya alami juga seperti itu, dan saya memulai bangkitnya juga. Ternyata kalau saya selalu ikutin hal-hal tersebut, saya nggak bakalan bisa move on ya teman-teman. Saya kalau selalu mempercayai berita-berita tersebut ya teman-teman ya, dan saya tidak berpikir secara secara gimana ya, tidak bisa berpikir secara sehat gitu ya teman-teman ya, itu ya akan repot lah gitu ya teman-teman, akan repot gitu ya. Jadi untuk teman-teman, intinya teman-teman ketika mendengar kabar-kabar tersebut dan itu bisa memicu kambuhnya dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, memicu munculnya sensasi-sensasi lagi ya teman-teman ya. Teman-teman berusahalah untuk coba teman-teman itu berlatih gitu ya. Berusaha teman-teman itu berlatih untuk menanamkan hal-hal yang positif gitu ya, hal-hal yang positif di pikiran bawah sadar kita ya. Jadi ketika teman-teman mendengar berita itu lagi ya, belum tentu karena itu gitu ya teman-teman ya, belum tentu karena asam lambung gitu ya. Terus ketika kita itu
ketemu orang gitu mengatakan bahwa oh, itu bahaya sekali loh, teman-teman jangan mudah percaya, karena juga sudah dijelaskan oleh ahli-ahlinya gitu ya, ahli spesialis dalam, ahli kejiwaan juga ya teman-teman ya, itu juga mengatakan juga tidak berbahaya, bisa disembuhkan ya teman-teman ya, tapi memang ini perlu proses gitu ya teman-teman ya. Intinya teman-teman itu tetap semangat deh, pokoknya tetap semangat teman-teman, itu jangan selalu berpikirnya itu ketika ada sesuatu berita maupun kejadian itu jangan selalu berpikirnya yang negatif. Waduh, kalau saya kayak gitu gimana ya, oh nanti saya begini, istri saya bagaimana, anak saya bagaimana, atau nanti keluarga saya bagaimana dan lain-lain. Itu jangan langsung berpikir ke sana gitu ya teman-teman, kita berpikir apa yang kita hadapi saja gitu ya teman-teman ya, yang kita hadapi sekarang, kita fokuskan itu gitu ya. Kalau kita juga menghadapi sensasi yang sekarang kita rasakan, terus kita juga memikirkan nanti kedepannya bagaimana, terus akan jadi seperti apa, terus begini begitu, wah ya repot ya, nanti beban pikiran kita itu tambah berat. Ketika beban pikiran kita tambah berat, otomatis juga energi kita itu cepat terkuras habis. Setelah terkuras ya, intinya terkuras gitulah ya teman-teman ya, terkuras, dan itu bisa menyebabkan kita itu juga kadang jadinya lemes, tidak bersemangat ya, sensasi muncul lagi ya. Jadi tetap hemat energi ya, kurangi beban-beban yang seperti itu. Jadi apa yang sekarang kita alami ya, yang kita hadapi gitu ya sekarang ini ya, yang kita dipikirkan yang sekarang ini aja ya, nggak usah terlalu jauh memikirkan ini itu dan sebagainya yang belum tentu belum tentu terjadi gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan dipikirkan itu ya teman-teman ya. Intinya tetap semangat teman-teman ya, insya Allah gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini bisa sembuh ya. Saya doakan semoga teman-teman juga cepat membaik dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke, sekian dulu, saya sudah dipanggil ya, mau ada sesuatu, ada kepentingan ya. Salam sehat jasmani dan rohani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.